Di tempat megah yang tidak cukup jauh dari tempat kolam air panas yang baru saja meledak, itu benar-benar membuat istana kekaisaran langit yang harusnya tenang mengalami sedikit keguncangan. Seorang pria parubaya yang terlihat bijaksana duduk tenang-tenang pada singgasana tersebut. Dia adalah kekaisaran langit yang agung dan dihormati oleh para penghuni alam langit maupun alam yang lebih rendah. Baru saja terjadi ledakan di tempat istana kekaisaran langit bagian utara, tentunya membuat kekaisaran langit tidak senang. Dia kemudian berdiri dan melihat di luar di mana ledakan itu berada. Ledakan apa yang sebelumnya dan apa yang sebenarnya terjadi, kata kekaisaran langit dengan tidak tenang. Tidak biasanya seorang membuat kekacauan di istana langit. Tentunya siapapun yang membuat kekacauan tidak berbeda dengan meminta penangkapan dan hukuman lagi. Penasihat, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya kekaisar langit sambil menatap pria tua yang baru saja datang dari luar. Yang mulia, tidak ada yang mengetahui siapa pelaku dari ledakan tersebut. Namun saya sangat yakin lokasi tersebut berada di kediaman Putri Agung. Penasihat tersebut menunduk kepala seolah tidak berani melihat lawan bicaranya. Maksudmu, ledakan berasal dari kediaman putriku? Sial, siapa yang berani membuat masalah dengan putriku? Kata kekaisaran langit dengan marah. Penasihat tersebut menyulurkan tangannya ke depan dan lengan panjangnya hampir menutup wajahnya. Dengan sedikit ketakutan, pria itu berkata, "Yang mulia, saya sangat menyesal karena tidak mengetahuinya. Lupakan, aku akan menangkap sendiri dan jika putriku mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, aku akan membuatnya menyesal karena begitu berani mengganggu putriku." Kaisar Langit benar-benar marah. Dia mengedus dingin dan segera pergi menuju di mana ledakan sebelumnya berada. Sedangkan itu, bertempat di mana Li Xin berada saat ini, dia tidak sengaja menyaksikan wanita cantik itu telanjang. Ketika berada di tempat di depan, sungguh pemandangan yang luar biasa dan tidak untuk disia-siakan oleh pria polos seperti Li Xin. Awalnya Li Xin datang untuk mendapatkan air suci yang ada di gudang harta istana langit. Namun siapa sangka jika dirinya akan bertemu dengan wanita cantik dan secara tidak sengaja memperlihatkan tubuhnya yang telanjang. "Nona cantik, kamu benar-benar indah. Mungkin malam ini aku tidak bisa tidur karena terlalu membayangkan tubuhmu yang sangat baik itu." Li Xin memberikan pujian dengan jujur. Walaupun semua yang terjadi benar-benar tidak sengaja, namun semuanya sudah terjadi dan keberadaan Li Xin telah terekspos di depan wanita cantik yang saat ini benar-benar telanjang. Li Xin harus meluruskan situasi tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman yang rumit dan berbelit-belit. Melihat Li Xin yang memujinya, wanita cantik tersebut awalnya bingung dan tidak senang. Namun setelah dia melihat tubuh telanjang terekspos di depan pria yang tak dikenalnya, dia segera panik dan tanpa sadar berteriak, "Tutup matamu sekarang juga," kata wanita cantik itu sambil terbalik. Sedangkan wajahnya menjadi merah seperti tomat. Dia menggunakan tangannya untuk menutupi semangka lembut miliknya dan tangan satunya lagi menutupi bagian di antara kakinya. Sayangnya pantat besarnya terpantal dengan jelas di depan Li Xin. "Nona cantik, kamu benar-benar tumbuh dengan baik. Bahkan pantatmu cukup besar dan berkilau. Tolong jangan salahkan diriku yang tidak sangat melihatnya. Bahkan mataku tidak mengikuti keinginan untuk menutupnya," kata Li Xin dengan jujur. Wanita cantik itu kembali membisu dan menyadari jika sekarang pantatnya terlepas juga. Dia tidak memiliki cara untuk menutupi mengingat tangan dan hanya ada dua. Wanita cantik tersebut adalah Putri Kaisar Langit. Sedangkan tempat tersebut adalah kolam mata air panas favoritnya. Dan dia selalu mandi di tempat tersebut sebagai rutinitas kesehariannya. Selain itu di tempat tersebut benar-benar tidak terjamah oleh siapapun. Karena hanya dia yang menempati tempat tersebut, bahkan pelayan istana hanya datang ketika melakukan tugasnya saja. Sekarang seorang pria asing datang entah dari mana dan bahkan melihat seluruh tubuhnya yang telanjang. Ini adalah dosa dan kejahatan besar. Tidak mungkin wanita cantik itu membiarkan Li Xin pergi begitu saja. Dia harus membuat pria yang melihat tubuhnya terus mendapatkan hukuman setimpal. Li Xin sebenarnya tidak ingin menggodanya lagi, namun siapa sangka jika seorang datang dengan niat membunuh yang tebal, sepertinya dia tidak dapat menghindari pertempuran yang tidak berarti.
"Sial, berani mengintip putriku yang polos mandi. Kamu harus mati," kata Kaisar Langit dalam mengumpulkan bola energi Aikiai di tangannya. Selanjutnya dia melepaskan ke arah Lee Sin. Sekarang lagi Lee Sin menghindar serangan kuat kuarahkan kepadanya. Serangan tersebut beberapa kali lebih kuat dari serangan pemilik wanita cantik itu. "Sial, aku akan mati jika sebelumnya tidak menghindarinya," kata Lee Sin dengan mengelus dadanya. Lee Sin harus mengakui jika alam langit benar-benar tempat yang berbahaya. Mungkin tempat paling bahaya yang pernah dikunjunginya. Bahkan dari semua musuh yang pernah bertemu dengannya, tidak ada yang memiliki kekuatan sebesar itu. Saat berikutnya Lee Sin melihat pria parubaya terbang di ketinggian langit. Tatapan pria tersebut begitu tajam ke arahnya seolah dirinya telah berhasil mencuri sesuatu dari pria tersebut. "Pak tua, aku bahkan tidak mengenalmu. Mengapa kamu menatapku dengan kebencian sebanyak itu?" kata Lee Sin dengan datar. Dia juga terbang dan mengembang di udara seperti pria yang ada di depannya. Sebenarnya tidak ada salahnya Lee Sin memanggil dengan sebutan Pak Tua, karena Kaisar Langit memiliki rambut berwarna putih dan panjang, hanya saja tertutup oleh mahkota di emas di atas kepalanya. Mungkin usia Kaisar Langit sekitar ribuan tahun. Walaupun begitu, dia tidak terlihat tua karena dia benar-benar abadi dan hanya rambutnya saja yang berwarna putih. Kaisar Langit tidak peduli siapa Lee Sin dan apa tujuannya. Hanya saja dia cukup berkejut karena Lee Sin memiliki kemampuan untuk menghindari serangan darinya. Walaupun begitu, Kaisar Langit tidak akan membatalkan keinginan untuk melumpuhkan Lee Sin dan menyiksanya. Saat ini, Kaisar Langit segera mengenali pakaian abad 21 dari pria yang merugikan putrinya tersebut. Hanya saja dia tidak peduli dan sebagian orang, ayah dan juga seorang kaisar, dia juga harus menangkap Lee Sin dan menyaksikannya. Kaisar Langit bergerak lagi. Dia harus memastikan kondisi putrinya terlebih dahulu. Dia kemudian turun dari langit dan bertanya dengan panik, "Putriku, bagaimana kondisimu?" Wanita cantik itu tidak lagi telanjang. Itu karena dia berhasil memakai pakaian yang ada di atas batu dan mengenakan secara singkat. Mungkin tidak semua tubuhnya menutupi dengan sempurna, namun penampilan benar-benar menakjubkan. "Ayah," pria itu melihat tubuh telanjangku dan semuanya telah terekspos. "Aku takut hamil, ayah. Aku benar-benar takut memiliki anak dari pria itu," kata wanita cantik itu seolah bisa menangis kapan saja. Mendengar perkataan wanita cantik itu, ingin muntah darah. Padahal dirinya hanya sedikit melihat tubuh wanita cantik itu. Bahkan tidak menyentuh tubuhnya sedikit pun. Bisa mengutuk di hatinya dengan kesal. Dengan Kaisar Langit yang semakin marah ketika mendengar putrinya yang polos ternodai. Tentunya dia tahu jika tatapan mata tidak akan menghamili putrinya, namun tetap saja tidak menghapus fakta jika Lee Sin telah menodai putrinya dengan tatapan matanya. Kamu harus tenang, semuanya akan baik-baik saja. Sedangkan penjahat kelamin itu, dia tidak akan hidup setelah hari ini," kata Kaisar Langit sambil mencoba untuk memenangkan kepanikan putrinya. Wanita cantik itu mengangguk dan segera menjawab, "Terima kasih, ayah. Aku sudah lebih baik." Selanjutnya, Kekaisaran Langit menyuruh putrinya untuk meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya, tempat itu menyisakan Lee Sin dan Kekaisaran Langit yang saling berhadap dan menatap satu sama lain.